Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan. buat Jakarta, Semakin nyaman, tapi kami jauh lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat semuanya, ini ada hal yang menarik, berita menarik dari Denny JA ya. Denny JA bicara mengenai kalau Amin atau Anies tidak, apa istilahnya dia, nanti kita bacakan, maka yang akan maju putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar. Ini menurut saya pernyataan yang kebangetan ya. Kenapa kebangetan? Orang semua sudah tahu justru yang punya potensi untuk curang itu adalah pasangan lain, terutama pasangan yang dekat dengan kekuasaan atau digendong oleh kekuasaan. Dan survei-survei yang menyebutkan angka itu belum tentu benar juga ya. Belum tentu itu hasil yang sesungguhnya. Karena versi EF misalnya mengatakan ya tidak nyampe 40%, di bawah 40% saja. Lalu Ganjar dan Anies misalnya dalam survei yang terbaru justru Anies sudah nomor 2 menyalip Ganjar. Kalau dalam versi Denny JA misalnya masih mengatakan Anies bakal tersingkir, itu sudah tidak relevan lagi. Oke, coba kita bacakan ya. Ini dari FIFA, tanggal 25 Desember baru kan? Awas Denny JA, jika Anies tak bermain kotor, Prabowo dan Ganjar akan lolos di putaran kedua Pilpres. Oke. Denny JA, salah satu pengamat politik terkemuka di Indonesia, memberikan analisisnya tentang elektabilitas Pilpres 2024 dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Total Politik. Oke, itu kita harus tahu itu kapan ya, apakah itu lama atau yang baru. Dalam analisisnya, Denny JA mengungkapkan bahwa elektabilitas 3 pasangan calon utama, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, masih belum menunjukkan tanda-tanda satu putaran. Denny JA menjelaskan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto masih tertahan di angka 30-40%. Tepatnya kalau menurut EF di bawah 40% dengan elektabilitas tertinggi. Elektabilitas Prabowo Subianto masih tertahan di angka 30%-40%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perebutan suara dengan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah serta munculnya nama Prabowo Subianto dengan alternatif bagi pemilih yang tidak puas dengan Anies Baswedan. What? Apa nggak terbalik ya? Semakin orang itu tidak tahu tentang pemilih, tidak tahu tentang sepak terjang Prabowo dan Gibran Rakabuming, maka makin untung Prabowo. Jadi tujuan Prabowo adalah
menurut saya termasuk juga dalam debat tidak ingin membuat rakyat Indonesia melek politik. Ya, dia ingin membuat rakyat Indonesia tidak tahu politik karena dengan begitulah kemudian kesempatan menangnya lebih besar dengan gemoy-gemoynya kan begitu, dengan joget-jogetnya, bukan substansi yang dikemukakan. Oke. Elektabilitas Anies Baswedan juga masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, ya itu sudah disadari karena survei sungguh-sungguh dibayar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain citra Anies Baswedan sebagai sosok yang kontroversial yang pernah menggulingkan Ahok di kalangan pentolan 212. Saya kira istilah ulama sudah berbeda dengan 2019. Orang-orang aktor-aktornya kan kita lihat ada Habib Rizik di situ kemarin ijtima ulama. Tidak. Ini lemah sekali nih. Tapi Habib Rizik katanya mendukung. Di mana caranya publik bisa tahu dukungan itu? Adakah gerakan sosial tragedi di Pilgub 2017 mengatasnamakan ulama? Tidak ada, dan masyarakat tidak ingin terulang kembali memainkan politisi agama. Oke. Jadi sobat era sekalian, ya, jaringan ijtima ulama itu punya market tersendiri. Orang yang mengidentifikasikan dengan 212 itu ada market tersendiri. Dan mereka paham kalau Habib Rizik itu mendukung Anies Baswedan melalui ijtima ulama. Jadi ya memang tantangan untuk dipublikasikan terus-menerus, tapi jangan lupa mereka juga punya jaringan yang bisa menjelaskan kepada publik yang tentu Denny JA barangkali tidak terlalu paham, tidak terlalu mendalam soal ini karena dia bukan orang yang bergaul di ceruk ini. Itu soalnya ya. Oke. Kemudian elektabilitas Ganjar Pranowo juga masih di posisi kedua. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti gagalnya Piala Dunia usia 20 di Indonesia dan kemungkinan bisa menaik karena masyarakat juga ingin mengetahui visi dan misi program kerja. Denny JA memprediksi bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung 2 putaran, yaitu Prabowo dan Ganjar jika Anies tak memainkan hal yang sama pada Pilgub 2017. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi elektabilitas para kandidat seperti dinamika politik dan kondisi ekonomi. Denny JA juga memberikan beberapa catatan penting terkait Pilpres 2024, antara lain masih adanya sikap politik yang mudah berubah-ubah di kalangan masyarakat Indonesia. Istilah ijtima ulama yang digagas Habib Rizik tidak lagi menjadi variabel determinan dalam percaturan politik sebab jejak digital tahun 2017 tidak bisa hilang dan akan teringat. Masyarakat akan selektif kepada calon pemilih yang akan menentukan nasib pemimpin bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi sahabat era sekalian, soal Habib Rizik ya, Habib Rizik ini ya dengan cara tricky dibelenggu, dipasung oleh pemerintah dengan cara pembebasan bersyarat. Jadi Habib Rizik itu baru habis pembebasan bersyaratnya itu pada tahun 2024 bulan Juni. Jadi kalau seandainya dianggap bahwa dia tidak cukup kolaboratif, maka pembebasan bersyaratnya itu akan dihapus, dicabut, dan kemudian harus menjalani hukuman lagi selama 1 tahun. Ya, itu soalnya. Nah, jadi tentu Habib Rizik berhitung, tetapi Habib Rizik aktif secara tidak langsung. Dan kedua, memang barangkali sudah bukan masanya lagi Habib Rizik untuk terjun langsung ke medan pertempuran, karena dia sudah memiliki paling tidak 3 panglima yang semuanya 2 panglima yang semuanya menantunya. 1 Habib Hanif, 2 Habib Muhammad, Ketua Umum FPI, dan masih ada pentolan-pentolan FPI lainnya atau GNPF ulama seperti Yusuf Martak misalnya, kemudian juga Selamat Ma'arif yang terus bergerak. Jadi dukungan kelompok ini memang tidak semeriah 2017, 2016 saat Pilkada DKI, tetapi bukan berarti tidak memberikan dampak pada Anies Baswedan. Hanya memang mereka masih bergeraknya ya smooth, belum bergerak yang sifatnya demonstratif. Saya membayangkan nanti mereka akan membuat sebuah panggung besar dukungan terhadap Anies Baswedan. Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Karena kita tahu bahwa kampanye akbar itu, sobat era sekalian,
baru dimulai pada tanggal 21 Januari. Jadi panggung besar itu ya belum bisa diciptakan sekarang. Tapi jangan lupa kemarin panggung besar itu sudah ada di soal 212 yang bicara soal Palestina. Sengaja pilihannya Palestina karena itu juga kebijakan pemerintah Indonesia. Jadi mereka ingin punya momen untuk bisa kumpul kembali, reunite di Monas, dan alhamdulillah itu bisa terjadi di 2023 kemarin ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi itu Sobat Era sekalian. Yang kedua, kalau dibilang tren Anies tidak meningkat, justru Anies sangat meningkat sekarang ini dan sudah mengalahkan Ganjar. Jadi dia sudah sudah di nomor 2. Termasuk juga kampanye-kampanye masifnya saya kira juga punya dampak signifikan. Jadi kalau misalnya dikatakan Anies stagnan, pendukung Prabowo kecewa Anies lalu ke Prabowo, rasanya jauh panggang dari api ya. Jadi tapi memang kita harus fair. Denny J.A. subjektif karena konsultan politik dulu Erlangga Hartarto sepertinya, dan sekarang barangkali sudah masuk di Prabowo juga. Jadi analisis-analisisnya tentu lebih menguntungkan Prabowo. Dan yang kedua, Prabowo jauh lebih takut kepada Anies Baswedan ketimbang kepada Ganjar Pranowo. Itu soalnya. Jadi kalau Anies yang masuk pada putaran kedua, Prabowo jauh lebih takut. Karena militansi kepada Anies jauh lebih kuat dan akan growing terus menerus trennya. Tapi kalau sama Ganjar sudah ketakar. Ganjar ya tanpa Jokowi tidak ada apa-apanya. Kalau Anies sudah memang dari awal mengambil oposisi, sikap yang berbeda dan tidak mengandalkan siapapun di pemerintahan. Jadi menurut saya kalkulasi Denny J.A. kalkulasi yang memang untuk memperkuat kliennya ya, yaitu Prabowo Subianto. Oke, itu yang saya bisa baca ya, walaupun tentu kalau kita baca, bacaan-bacaan itu bisa berbeda, bisa benar, bisa salah. Tetapi saya lihat ada relevansinya untuk mengangkat hal ini karena Denny J.A. sepertinya punya punya langkah untuk terus menaikkan Prabowo Subianto dan terus mengecilkan Anies Baswedan. Walaupun dia mengatakan tidak akan terjadi satu putaran, padahal sebelumnya kan ada juga itu. Kalau terus membesar akan satu putaran, tetapi dia menginginkan bahwa yang akan berhadapan itu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi Sobat Era sekalian, kalau kita bicara mengenai, lucu juga ini orang, tidak boleh menggunakan sentimen agama atau sentimen kanan. Padahal masyarakat Indonesia sebagian besar ada agama. Dan semua calon presiden itu menggunakan sentimen agama. Ya, menemui para kiai, ya. Tidak ada yang tidak menemui para kiai, para habaib, para ulama dan lain sebagainya. Jadi semua menggunakan sentimen kanan karena mayoritas pemilih memang di kanan. Tetapi masalahnya adalah ada yang genuine kanan, ada yang pura-pura kanan, ya kan begitu. Anies kanan genuine, tapi yang pura-pura kanan itu ya dua pasangan lainnya karena dalam spektrum politik mereka sesungguhnya berada pada spektrum tengah kiri kan begitu. Gitu ya saudara sekalian. Jadi mudah-mudahan tidak terpengaruh ya. Tapi kita one thing for sure, baik saya maupun Denny tentu subjektif. Kalau saya terang-terangan kan timnasnya Amin. Tetapi kalau Denny kita tidak tahu ya. Apakah kemudian menjadi konsultan politiknya Prabowo atau tidak. Tetapi kalau saya baca pernyataan-pernyataannya kelihatan dia bekerja untuk itu. Paling tidak waktu itu dia pernah bekerja untuk Erlangga Hartarto. Itu Sobat Era sekalian ya. Dan buat pendukung Amin ya. Ya Anies Mohaimin juga bisa juga ya. Ya teruslah bekerja dengan semangat ya. Minimal nomor 2 di tangan. Dan syukur-syukur kita bisa mendesak untuk menjadi nomor 1. Tetapi kalau memang harus 2 putaran gak apa-apa juga nomor 2. Yang penting pada putaran kedua ada energi cukup besar untuk memenangkan Amin. Nah satu lagi one thing for sure. Bukan Anies yang kemudian dianggap akan berlaku curang. Yang curang itu justru pasangan lain yang dekat dengan kekuasaan. Menggunakan instrumen money politics, instrumen fasilitas negara,
instrumen-instrumen keuangan negara dan lain sebagainya. Jadi harus paham juga ya. Ini kan soal morality ya, not only about money ya. Jadi kalau kita bicara moralitas ya, maka kita harus mendorong pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang jujur dan adil itu adalah pemilu yang tidak pakai money politik, fasilitas negara, kekuasaan dan lain sebagainya. Kalau menggunakan sentimen-sentimen ya itu bagian dari seni berpemilu dan itu tidak terlarang, tidak dilarang. Menggunakan sentimen kanan, sentimen kiri, sentimen tengah dan lain sebagainya. Yang dilarang itu hal-hal yang jelas-jelas dilarang. Seperti money politics, ya, menggunakan kekuasaan, fasilitas negara dan lain sebagainya. Ya, itu yang harus kita catat dan kita pahami. Itu saja saudara sekalian. Coba kita bacakan sedikit komentar Sobat Era terkait dengan ini. Orang sakit itu bung. Oke, hadir mimpi kali. 2024 Anies Presiden, Imin Wakil Presiden, insya Allah jadilah pemimpin negeri. Mantap. Bang, tolong tampilkan 2-3 program Anies Jakarta yang sudah dipenuhi ya untuk jawab mereka yang sok nyinyir. Saya sudah ada beberapa sih kurang lengkap. Kami juga relawan Anies di Papua. Coba nanti saya tanya Ges Khalifah ya. Yang main kotor dan curang itu presiden berijazah palsu dan cawe-cawe untuk dinasti kekuasaannya berlanjut bersama oligarki 9 naga lewat KPU, Bawaslu, MK dan oknum aparat polisi TNI. Ya insya Allah ya TNI Polri bisa berlaku atau bertindak netral. Kemudian yang punya potensi curang ordal. Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Ya itu saja saudara sekalian. Nanti akan bisa ditonton juga ini di Refli Harun karena Refli Harun channel masih dipakai untuk siaran langsung Desak Anies di Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.